untuk mempertahankan BI rate tetap sebesar 4,75%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate tetap sebesar 4,75%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta stabilitas nilai tukar rupiah dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI rate. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makrobudensial untuk makin mendorong penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan kenaikan pertumbuhan kredit pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing dengan mengelola struktur suku bunga, instrumen moneter, dan swap falas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan. Meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui penurunan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan pembelian surat berharga negara SBN di pasar sekunder secara terukur. Memperluas underlying repo dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Menerbitkan BIFRN Floating Rate Note dan pengembangan Overnight Index Swap OIS untuk tenor di atas overnight dalam rangka membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang. Memperluas investor sukuk Bank Indonesia (SUKBI) untuk dapat dimiliki oleh bank dan non-bank, termasuk oleh bukan penduduk. Memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar.
Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik transaksi spot dan domestik non-delivery forward di pasar domestik maupun transaksi non-delivery forward NDF di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian SPN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Ketiga, penguatan kebijakan insentif likuiditas makro Brisel KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan. Secara rinci disampaikan di lampiran 1 yang mulai berlaku efektif mulai 1 Desember 2025, yaitu dengan pokok-pokok penguatan sebagai berikut. Pemberian insentif kepada bank atas komitmennya dalam menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor tertentu, lending channel, dan dalam menetapkan suku bunga kredit pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia, interest rate channel. Insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif lending channel, yakni paling tinggi sebesar 5% dari DPK, dan insentif interest rate channel, yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK. Sehingga total insentif yang diterima menjadi paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK, naik dari 5% dari DPK pada periode sebelumnya. Sektor yang mendapat insentif lending channel terdiri dari sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, dan atau sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan, yang juga menjadi sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana dalam program Astacita pemerintah. Besaran insentif yang diberikan kepada bank pada lending channel juga memperhitungkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit pembiayaan dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit pembiayaan periode sebelumnya. Sementara itu, pengukuran insentif suku bunga kredit pembiayaan atau interest rate channel didasarkan pada tingkat kecepatan perbankan dalam menyesuaikan suku bunga kredit pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Sebagaimana tadi kami sampaikan, penguatan kebijakan insentif likuiditas makro Brisel KM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan ini akan mempercepat pertumbuhan kredit pembiayaan ke depan dan juga transmisi penurunan suku bunga di perbankan. Keempat, penguatan kebijakan makro Brisel longgar dengan mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makro Brisel REM pada kisaran 84 sampai 94%, rasio loan to value, financing to value ratio, LTV, FTV, kredit pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100%, dan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah sebesar 0%. Berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Rasio pendanaan luar negeri bank RPLN maksimum sebesar 35% terhadap modal bank, serta rasio penyangga likuiditas makro Brisel PLM tetap sebesar 4% untuk konvensional dan PLM syariah 2,5% dengan fleksibilitas repo keseluruhannya. Kelima, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit pembiayaan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan KLM sebagaimana pada lampiran 2. Keenam, peningkatan inovasi dan perluasan
akseptasi digital melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo tahun 2025, FECDI dan IFSE 2025 dengan berbagai inisiatif antara lain launching Kris Tap In Tap Out, inisiasi sandboxing Kris antar negara Indonesia Korea Selatan, kick off peningkatan kapasitas dan literasi sinergi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah katalis P2DD serta pengumuman pemenang BI OJK Hackathon 2025 dan Kris Jelasah Budaya Indonesia. Karena itu kami mengundang para media dan masyarakat untuk hadir merayakan dan juga memeriahkan FECDI dan IFSE 2025 yang kami akan gelar pada waktu dekat ini. Ketujuh, penguatan dan perluasan kerjasama internasional di area kebank sentralan termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah juga diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program asasita pemerintah. Demikian rekan-rekan media pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Oktober 2025 dalam siaran pers yang bertajuk BI Rate tetap 4,75%, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas.